Dan kunjungan Bapak hari ini bertepatan dengan Bapak Gubernur sedang berada di Jakarta untuk kaitan kegiatan di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, kami diminta untuk mewakili mendengar, mencatat, dan menyampaikan kepada beliau apa yang telah Bapak sebutkan tadi. Lebih daripada itu, 2-3 hari yang lalu dalam sidang paripurna BUD, sebagaimana Bapak sampaikan tadi, telah Bapak Gubernur dengar langsung dalam bagian akhir sidang paripurna berkenaan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat sekitar sudah disampaikan oleh Bapak. Bapak-bapak yang kami muliakan, setelah melepas acara ini pun Pak Gubernur meminta saya saat ini mendampingi beliau untuk melaksanakan dan mengatensi apa yang dikemukakan terkait dengan dinamika yang ada di Kota Salatiga. Kemudian daripada itu, di saat yang sama juga di samping saya adalah Bapak Kepala Badan Aceh, di mana salah satu tahapan administrasi untuk diangkat menjadi sekda di sebuah kabupaten kota, bukan cuma satu salam, tapi Kabupaten Bekasi Indonesia. Salah satunya adalah adanya konsultasi dari kepala daerah kepada gubernur. Mengapa konsultasi? Karena sifat penetapan siapapun jadi sekda dari kabupaten dan kota, termasuk Salam, penetapannya dari Gubernur Aceh dengan surat keputusan Gubernur Aceh. Oleh karena itu, apa yang Bapak Ibu hadir hari ini terkait dengan pimpinan birokrat dari Kota Salam tentu berleman ke arah sana. Terima kasih atas masukan penyampaian yang kami rasa konstruktif hari ini untuk kami dengar sebagai bagian daripada dinamika perasaan dan isi hati masyarakat. Adik-adik semuanya, apa yang adik-adik tuliskan dan pegang adalah bagian-bagian dari pesan adik-adik kepada kita yang ini diamanahkan menjadi pemimpin. Tentunya tujuan sucinya adalah mewujudkan Kota Sebulu Salam sebagaimana cita-cita dan doa kita kepada Allah. Tentu maksud-maksud baik yang dicapai dengan cara-cara baik. Disitulah letak amal dan keberkahannya. Tentu sebuah hal-hal yang tidak tepat dan tidak benar kalau didiamkan akan jauh semakin jauh ke depan. Tugas kita lah sebagai masyarakat, tugas DPRD lah untuk menjaga ini agar sesuai selalu dengan tujuan awal. Dan ini adalah bentuk kepedulian yang harus menjadi catatan kami agar jika itu memang menyimpang dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan itu menjadi parameter untuk pembetulan dari penyimpangan tersebut. Berkenaan dengan seleksi pemuda sekda yang tadi disampaikan, di saat yang sama saya ditunjuk oleh Pemko Sebulu Salam juga sebagai ketua Pansel. Maka dalam media kami Pansel, selain saya, Pak Wahab juga Pansel, Inspektur Aceh yang Bapak sebut tadi juga Pansel. Jadi 3 orang pejabat utama Pak Gubernur Aceh diminta oleh Kota Sebulu Salam sebagai Pansel. Di luar itu ada pejabat pusat 1, Pak Kanrek DKM Aceh, Pak Ojak Serdani, dan satu lagi Dr. Effendi Hasan, akademisi. Nah, 5 orang ini bekerja sesuai dengan iklan. Kami tadi dengan Bapak Kalbu Anggota DPR telah menyampaikan bahwa Sekda Aceh itu ada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2009. Khusus Sekda Aceh. Selain Aceh tidak diatur dengan PP. Kenapa? Harus Sekda Aceh karena amanat daripada undang-undang pemerintah. Undang-undang PA mengamanatkan untuk pengangkatan sekda diatur secara tersendiri. Undang-undang kita tahun 2006, PP-nya tahun 2009. Kemudian selain daripada Aceh, ada undang-undang ASN yang tentang perekrutan eselon 2 itu diatur dengan PP 11 2017 yang kemudian diubah dengan PP 17 2020. Juga iklan Bapak. Kalau Bapak lihat syarat menjadi sekda dan syarat eselon 2 itu sama. Bahwa pemerintah dan negara mengharapkan muncul pemimpin-pemimpin yang bersih, pemimpin yang amanah,
pemimpin yang sebagaimana doa-doa rakyat, maka semua parameter dijaga. Kami kira sebagai pansel juga saya dan kawan-kawan akan bersama dalam hal ini untuk kami juga berada di dalam sebuah tim yang mempertanggungjawabkan kepada rakyat, kepada Allah Maha Kuasa dan sesuai dengan aturan. Kami jujur saja menghadapi sebuah amanah yang besar. Amanah yang besar agar hasil terjadi sesuai dengan harapan semua dan merujuk kepada ketentuan. Itu yang sebagai pansel, namun sebagai pemerintah Aceh, catatan-catatan tadi kami akan buat yang terbaik untuk kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, dan tentu saja supaya apapun yang Bapak ceritakan tidak menjadi kesia-siaan. Ya, saya rasa itu yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas berkenan untuk menyampaikan langsung kepada kami. Dan kami mohon maaf kita ngobrolnya di teras. Nanti insya Allah ya, karena teman-teman kalau kita suasana yang berbeda, kita bisa duduk dalam peralatan duduk dengan jumlah yang mungkin bisa ditunjuk populasi. Ya, kami aturkan terima kasih sekali lagi dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Iskandar! Hidup Pak Iskandar! Hidup pemerintah Aceh! Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar tadi baik yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRA Aceh dan juga yang mewakili pemerintahan. Kami mohon Pak, sekali lagi mohon diatensikan bahwa